Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, di sini siapa yang masih sering gagal membuat bolu jadul? Nah, di video kali ini aku kasih resep dan cara membuat bolu jadul yang anti gagal. Super simple cara membuatnya, pokoknya ini resep benar-benar anti gagal ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara aku membuat bolu jadul yang anti gagal ini, yuk tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu, supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Oke, langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan. Ke dalam wadah atau baskom seperti ini, masukkan 5 butir telur utuh. Selanjutnya tambahkan dengan 150 gram gula. Di sini aku memakai gula halus karena masih banyak banget stok gula halus di rumah, jadi aku menggunakan gula halus ya. Lalu masukkan juga 165 gram tepung terigu. Jangan lupa ayak terlebih dahulu tepung terigunya agar nggak ada tepung yang bergerindil masuk ke dalam adonannya. Selanjutnya terakhir sebelum di mixer ini tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Oke, langsung aja ini semua bahan kita mixer. Gunakan speed terendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku matikan mixernya sebentar. Mau aku rapihkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini agar semuanya termixer ya. Jadi nggak ada bahan yang nempel-nempel di baskom dan nggak ikut termixer. Seperti ini. Lalu lanjutkan kembali mixernya sampai dengan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, boleh kita naikkan ke dalam kecepatan paling tinggi, speed paling tinggi ya. Mixer sampai dengan kental dan berjejak. Kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 4 hingga 5 menit. Nah, ini adonannya yang sudah kental dan berjejak. Seperti ini ciri-cirinya, adonannya mengental dan berwarna putih pucat seperti ini. Jika adonan sudah kental berjejak seperti ini, speed mixer kita turunkan kembali ya ke dalam speed yang paling rendah. Lalu tambahkan dengan 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Mixer atau aduk hingga tercampur rata saja, nggak perlu lama-lama untuk mengaduk margarin ini karena adonannya nanti bisa turun ya kalau terlalu lama kita mixernya. Setelah kita matikan mixernya, selanjutnya ini aku aduk-aduk adonannya menggunakan spatula seperti ini. Ini untuk memastikan ya bahwa margarinnya sudah tercampur rata dengan adonannya. Karena kalau masih ada margarin yang mengendap di bagian bawah, itu akan menyebabkan bolu yang kita buat menjadi bantat ya. Jadi harus benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Setelah kita pastikan bahwa margarinnya sudah tercampur rata dengan adonan, terakhir ini aku mau tambahkan dengan pewarna kuning telur. Aku tambahkan sebanyak 4 tetes saja. Untuk penambahan kuning telur ini opsional aja ya bun, boleh ditambahkan boleh enggak. Ini aku tambahkan biar cantik aja warnanya, enggak terlalu pucat. Selanjutnya aduk-aduk pewarna kuning telur ini hingga tercampur rata. Untuk pengadukannya juga ini nggak usah terlalu ngebut-ngebut atau nggak usah terlalu keras-keras ya. Nggak usah mengeluarkan tenaga, cukup slow aja, ya penting tercampur rata. Karena kalau kita ngaduknya keras-keras itu adonannya malah jadi turun dan nantinya ngembangnya nggak terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya jika sudah tercampur rata seperti ini aku sudah siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang tulban seperti ini ukuran 20 cm yang sudah aku olesi menggunakan margarin dan tepung tipis-tipis seperti ini ya. Oke, selanjutnya langsung aja ya masukkan adonannya ke dalam loyang tulban ini. Nah, untuk adonannya ini teksturnya bisa terlihat ya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Ini sedang-sedang aja seperti ini. Oke. Ini aku masukkan semuanya, aku bersihkan menggunakan spatula karena sayangnya kalau masih ada adonan yang masih menempel di baskomnya. Nah, ini aku bersihkan dulu.
Oke, ini adonannya sudah masuk semua ya ke dalam loyang tulban seperti ini. Nah, selanjutnya hentak-hentakan loyang berisi adonan ini agar udara yang berada di dalam adonannya itu keluar ya. Selanjutnya ini mau aku oven atau mau aku panggang. Di sini aku memanggangnya menggunakan ogas. Nah, ogasnya kebetulan ini udah terlalu tua ya, kurang lebih usia ogas ini 11 tahun. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga udah 11 tahun menemani usaha aku loh, jadi awet banget deh. Oke, kita tunggu ya bolu ini sampai dengan matang. Nah, ini dia bolunya sudah matang. Untuk waktu pemanggangan kurang lebih 15 hingga 20 menit ya. Nah, ini mengembang sempurna dan bagian atasnya terlihat kering ya, nggak basah, jadi ini kering. Untuk pengovenannya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja agar bagian atasnya itu benar-benar kering. Nah, ini dia bolunya sudah aku keluarkan dari dalam loyang tulbannya. Ini cantik banget. Ini hasilnya pun sempurna, tinggi. Bisa terlihat ya, bagian atasnya itu kering. Ini wangi banget. Ini aku menggunakan mentega susu karena kebetulan stok di rumah adanya mentega susu, jadi aku gunakan mentega susu ya. Jadi wanginya itu benar-benar enak banget. Tanpa tambahan susu pun bolu ini udah wangi banget. Tampak dari luar pokoknya bolu jadul ini sempurna banget ya. Hasilnya tinggi, kering bagian atasnya dan empuk seperti ini. Nah, sebentar ini aku potong terlebih dahulu untuk melihat bagian dalamnya. Nah, saat mengiris pun ini udah kerasa banget kalau bolunya lembut banget. Oke, seperti ini hasilnya. Warnanya cantik banget ya, nggak terlalu pucat karena sudah ditambahkan dengan pewarna kuning telur tadi. Ini lembut banget, beneran deh. Ini lembut banget. Wanginya pun enak banget. Seperti ini, sebentar aku potong. Nah, terlihat ya bun kalau bolunya ini lembut banget. Nah, sebentar ini aku cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar rasanya enak, mantap, enggak seret. Pokoknya aku jamin deh, ini resep anti gagal. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani aku untuk membuat bolu jadul. Pokoknya teman-teman yang masih sering gagal membuat bolu jadul, gunakan resep ini karena aku jamin ini resep paling simple, paling praktis, dan anti gagal. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.